Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Orang berkata bahwa hidup ini perjuangan dan perjuangan memerlukan pengorbanan dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Kita harus melewati rintangan demi rintangan, fase demi fase yang ditetapkan oleh Allah dalam rangka membentuk kematangan jiwa kita sehingga menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Seperti kisah yang kami sampaikan, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu heroik, diwarnai dengan perjuangan dan kesabaran. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub yang di situ merupakan terah keturunan yang mulia dari kakek seorang nabi, yaitu Ibrahim. Di antara latar belakang Nabi Yusuf dibuang ada banyak versi. Yang paling banyak yang disampaikan adalah hasadnya atau hasudnya dari saudaranya. Karena apa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam diperlakukan begitu istimewa dibanding yang lain, karena di dalam mimpinya Nabi Yusuf melihat 11 bintang dan itu merupakan tanda kemuliaan atau tanda kenabian. Kan tapi ada sedikit cerita yang dimana cerita ini jarang disampaikan dari Qodiyat, yang mana dikatakan bahwa memang cerita Israiliyat, kan tapi mungkin bisa sedikit menjadi tamsil bagi kita bahwa perbuatan seorang nabi itu walaupun tidak ataupun walaupun sekecil apapun, kalau memang itu tidak pantas akan mendapatkan balasan. Menceritakan bahwa Nabi Yakub itu mempunyai peternakan sapi, kemudian beliau tidak sengaja untuk menyembelih induknya, menyembelih anaknya di depan induknya, sehingga di dalam hati induk sapi itu berkata, "Ya Allah, jadikan Nabi Yakub seperti apa yang saya alami, yaitu kehilangan anak disembelih di depan ibunya." Sehingga cerita ini berkembang kemudian jadi bahwa Nabi Yakub kehilangan, di dalam tanda kutip, kehilangan terpisah dari anaknya Nabi Yusuf. Sehingga timbul kaidah bahwa mimba'di hasanatul abrol sayatun muqarrabin. Sesuatu hal yang biasa yang dilakukan orang biasa pada umumnya menjadi baik, menjadi biasa saja. Akan tapi apabila dilakukan seorang nabi, apabila dilakukan seorang yang dekat dengan Allah, menjadi hal yang tercela, dan ini langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga kemaksuman seorang nabi. Kemudian Nabi Yusuf, ya singkat cerita, dibuang ke sumur, kemudian diambil oleh seorang pedagang, saudagar, sehingga sampailah kepada dia menjadi budak, dan terus cobaan-cobaan dia alami sehingga menjadi besar, menjadi pemuda yang gagah dan digoda oleh seorang perempuan yang bernama, ya di sini kalau di Al-Qur'an hanya seorang perempuan, akan tapi ditafsirkan sebagai namanya adalah Zulaikha. Sebenarnya di dalam godaan itu bahwa Nabi Yusuf juga mau kepada Zulaikha, yaitu walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha senang sama Yusuf dan Yusuf pun senang sama Zulaikha. Akan tapi seakan-akan Nabi Yusuf melihat peringatan dari Allah bahwa ini bukan hak Anda, maka hindarilah. Riwayat lain mengatakan bahwa Nabi Yakub seakan-akan memperingatkan Nabi Yusuf, jangan engkau lakukan ini karena ini perbuatan yang tercela. Tetapi dalam tafsir lain dikatakan bahwa tidak mungkin seorang Nabi Yusuf mau kepada seorang wanita penggoda. Karena apa?
wanita ini adalah sudah punya suami. Tidak mungkin saudara Nabi Yusuf mau dengan orang yang atau wanita yang suka menggoda. Kan tapi pendapat ini sedikit yang mensepakati, yang banyak adalah Nabi Yusuf suka dan wanita ini juga suka, sehingga sama-sama suka. Akan tetapi ada peringatan, ada letter S dari Allah bahwa ini bukan wilayah Anda, sehingga di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah di antara adalah seorang laki-laki yang digoda perempuan sehingga cantik, yang berwibawa, yang mempunyai kedudukan, akan tapi dia berkata sesungguhnya aku takut kepada Allah. Itulah makna dari hidup merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat seperti itu ternyata seorang wanita masih bisa berkelit ya. Di saat Nabi Yusuf digoda, kemudian ketahuan oleh suaminya, apa yang dikatakan, qalat ma jasa uman aroda bihi bi ahlika su'an. Wahai suamiku, apa yang engkau lakukan kepada seseorang yang ingin menggoda atau ingin berbuat mesum kepada keluargamu? Padahal kita tahu bahwa yang memulai adalah perempuan itu, akan tapi begitu ketahuan oleh suaminya, dia masih bisa berkata, apa yang kau lakukan kepada orang yang ingin berbuat buruk kepadaku? Kemudian singkat cerita, Nabi Yusuf di penjara, dan di dalam penjara dia juga bertemu orang yang sama-sama di penjara, yaitu orang yang tidak bersalah kan tapi di penjara. Sehingga dalam hal kasus penjara ini Nabi Yusuf orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi karena tidak salah dimasukkan penjara hanya karena pengaduan sepihak tanpa adanya bukti yang kuat. Kemudian setelah di penjara ketemulah pada orang yang kena kasus sama, kemudian dia mentakwil mimpinya sehingga orang tersebut dikeluarkan dari penjara. Kemudian apa? Nabi Yusuf berpesan bahwa ada seorang, bilanglah kepada rajamu, ada seorang yang tidak bersalah di penjara. Kemudian qadarullah, orang yang dikeluar tadi tidak bisa menyampaikan kepada penguasa tersebut, dilupakan oleh Allah. Apa maknanya? Bahwa seorang nabi, seorang wali Allah, seorang yang dekat dengan Allah, janganlah meminta perlindungan kepada selain Allah. Sehingga perkataan Nabi Yusuf untuk berpesan agar dia dikeluarkan itu dianggap oleh Allah merupakan hal yang tercela. Karena apa? Seorang nabi meminta perlindungan kepada seorang manusia. Seharusnya seorang nabi yang sudah tingkat kewaliannya dekat dengan Allah harus pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesuatu hal yang kecil yang biasa kita lakukan, kalau dilakukan oleh orang yang mulia, orang yang dekat dengan Allah, akan menjadi sebuah tercela, sehingga langsung diperingatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melupakan orang yang dipesani oleh Nabi Yusuf tadi agar tidak menyampaikan kepada raja tersebut. Walaupun nanti akhirnya Nabi Yusuf keluar dengan kebenaran yang ada, karena bagaimanapun kebenaran itu bisa ditekan akan tapi tidak bisa dikalahkan ya. Sekali lagi, kebenaran itu tidak bisa ditekan akan tapi tidak bisa dikalahkan. Jamaah yang di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah bahwa setelah Nabi Yusuf keluar, maka dialah menjadi orang yang besar, menjadi menteri, menjadi orang yang mulia. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana perjuangan, kesabaran itu akan membuahkan hasil yang manis di ujungnya. Sehingga di antara pengorbanan yang kita lakukan untuk konteks sekarang adalah bagaimana kita menunggu hasil itu dengan penuh kesabaran. Tidak mungkin seseorang itu tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah memang menginginkan kita menjadi orang yang mulia. Yang kedua, bahwa dalil mimpi itu bisa digunakan. Sehingga berapa banyak dalil-dalil mimpi itu menjadi sumber hukum. Seperti syariat penyembelihan korban itu diawali dengan mimpi. Diawali dengan mimpi. Ini juga kenabian seorang nabi juga diawali dengan mimpi. Tentu mimpi ini adalah mimpi yang benar, mimpi yang dimimpikan oleh orang-orang yang soleh. Sehingga di antara syariat azan juga itu ternyata di dalam hadis diawali dengan mimpi. Bagaimana azan itu dikumandangkan, bagaimana tanda salat itu disampaikan,
yaitu lewat mimpi seorang sahabat, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, sehingga sekali lagi hidup adalah perjuangan. Perjuangan memerlukan pengorbanan dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia, yang itu nanti akan membentuk pribadi-pribadi kita, pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh di dalam menghadapi kehidupan dan hidup ini. Semua itu sekali lagi harus diawali dengan atau didasari dengan ketakwaan, sehingga orang yang bertakwa maka Allah akan memudahkan jalannya. Orang yang bertakwa akan diberi kemudahan oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.